Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Krisma Dwi Dayanti akan menjelaskan tentang sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peranan penting untuk mengatur segala aktivitas di dalam tubuh kita. Kemudian, sistem saraf ini bekerja melalui jaringan kompleks neuron yang memiliki fungsi dasar sel-sel dari sistem saraf itu sendiri. Neuron pun terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, dan yang ketiga yaitu interneuron. Neuron sensorik ini merupakan sel saraf yang akan menerima rangsangan dari reseptor atau alat indera yang akan diteruskan menuju ke otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kemudian neuron motorik. Neuron motorik ini merupakan sel saraf yang akan berkewajiban untuk membaca sinyal yang dikirimkan dari saraf otak dan sumsum tulang belakang yang akan diteruskan menuju ke bagian tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu interneuron. Interneuron ini bertugas untuk membaca impuls yang terjadi pada saraf yang dikirimkan dari saraf sensorik yang akan menghasilkan berupa respon dari tubuh kita sendiri. Nah, kemudian sistem saraf pada hewan vertebrata, terutama pada mamalia, termasuk juga manusia, ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini merupakan pusat kendali dari segala mekanisme dan regulasi di dalam tubuh. Pergerakan utama dari sistem saraf pusat ini terjadi pada otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini merupakan pusat gerakan yang terjadi secara sadar. Nah, kalau sumsum tulang belakang yaitu pusat gerakan pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar. Nah, yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini merupakan lanjutan dari kerja yang telah diolah oleh sistem saraf pusat, dilanjutkan oleh sistem saraf tepi untuk dikirimkan ke bagian-bagian tubuh. Nah, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem saraf somatik, dan yang kedua sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini merupakan pergerakan yang terjadi secara sadar yang dikendalikan oleh otak. Contohnya itu menggerakkan tangan atau mengambil pena yang terjatuh. Nah, kemudian yang kedua sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini merupakan pergerakan yang terjadi secara tidak sadar yang tidak dikendalikan oleh otak. Nah, pergerakan pada mamalia ini terbagi menjadi 2 jenis, 2 macam pergerakan. Yang pertama yaitu pergerakan gerak secara sadar dan gerak tak sadar. Gerak sadar atau gerak yang disengaja atau gerak biasa itu mekanismenya begini. Yang pertama dari rangsangan, contohnya saja ketika pena kita terjatuh. Nah, pena kita terjatuh, maka terasalah dari reseptor, dari rangsangan akan dikirim ke reseptor berupa alat indera. Nah, kemudian terasakan di tangan kita, kemudian yang akan dikirimkan ke otak. Kalau gerak sadar atau gerak yang disengaja itu akan melalui otak terlebih dahulu. Nah, dari otak akan mengirimkan sinyal melalui saraf motorik. Nah, dari motorik menuju ke efektor. Dari efektor akan menghasilkan berupa respon, yaitu ketika pena kita terjatuh, terasa di alat indera kita bahwa pena itu sudah tidak ada, kita akan dikirim ke otak untuk mengambil pena itu berupa sinyal, yaitu kemudian berupa responnya itu mengambil pena yang terjatuh tadi. Nah, kemudian gerak tak sadar atau gerak refleks. Gerak tak sadar atau gerak refleks ini terjadi begitu saja tanpa kita pikirkan dahulu. Dia tanpa dikendalikan oleh otak. Jadi contohnya saja ketika tangan kita terkena panci panas. Nah, ketika kita tidak sengaja menyentuh panci panas, rangsangannya berupa panci panas. Nah, tangan kita tidak sengaja terkena panci panas itu. Nah, kemudian yang akan karena ini gerak refleks tidak melalui otak lagi, dia dari reseptor. Nah, kemudian kan dari rangsangan ke reseptor.
melalui saraf sensorik akan dikirim ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang yang akan dikirim ke yaitu efektor melalui saraf motorik yang akan menghasilkan respon berupa menarik kembali tangan yang terkena panci panas tadi. Nah, jadi itulah mekanisme dua macam gerakan yang yaitu gerakan sadar dan gerakan tak sadar. Gerakan biasa atau gerakan sadar kan. Nah, kemudian itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.